Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan sekadar nama negara. Indonesia bukan sekadar tanah dan laut. Ia adalah janji kebersamaan yang ditulis oleh sejarah. Ia adalah janji kebersamaan yang tumbuh di antara jutaan perbedaan dan disegel dengan darah para pejuang yang rela gugur demi satu kata, persatuan. Setelah manusia Indonesia memahami kemanusiaan yang adil dan beradab, tibalah waktunya kita naik satu tangga lagi. Kini tibalah waktunya menuju tahap persatuan yang menyejahterakan. Tangga yang mempersatukan jiwa, menyatukan arah menuju kesejahteraan yang hakiki. Inilah sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Di dalamnya kesejahteraan tidak diukur oleh angka semata, melainkan oleh kedalaman keterikatan hati antara sesama anak bangsa. Saudara-saudara, ketika kesejahteraan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab telah tercapai dan telah terpenuhi, maka muncullah
kesadaran kebersamaan, kesadaran bersama bahwa manusia tidaklah hidup sendirian. Keadilan tanpa persatuan hanyalah sepi, dan kemanusiaan tanpa kebersamaan hanyalah perjuangan yang terpisah dan tersendiri. Oleh sebab itu, sila ketiga hadir untuk menyatukan kesejahteraan pribadi menjadi kesejahteraan nasional. Persatuan menyatukan bukan sekadar simbol, melainkan energi yang menjadikan satu, menyatukan kesejahteraan di berbagai wilayah, suku, dan agama menjadi satu denyut kehidupan bangsa. Kemanusiaan tanpa persatuan hanya akan menjadi perjuangan yang terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Tapi ketika kita bersatu, maka nilai kemanusiaan menemukan wujud nyatanya. Disinilah sila ketiga memanggil kita semua untuk tidak lagi berpikir aku, kamu, tapi kita. Karena kesejahteraan sejati tidak pernah lahir dari kemenangan individu, melainkan dari kemenangan bersama, dari hati-hati yang bersatu dalam semangat. Persatuan Indonesia bukan berarti meniadakan perbedaan. Persatuan Indonesia bukan tentang keseragaman, bukan tentang memaksa yang berbeda untuk sama. Justru di atas keberagaman itulah kita menemukan kekayaan bangsa. Filosofi sila ketiga mengajarkan bahwa kebinekaan adalah sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan. Persatuan Indonesia adalah kesadaran jiwa bahwa di atas keberagaman ada satu cinta. Cinta kepada Ibu Pertiwi, cinta kepada bangsa dan negara.
Disinilah kekuatan bangsa kita, dalam perbedaan yang saling menghormati, dalam keberagaman yang melahirkan harmoni. Persatuan bukan sekadar semboyan di dinding-dinding sekolah. Ia adalah napas kehidupan bangsa. Persatuan adalah kesadaran spiritual, sosial, dan politik yang menempatkan kepentingan bersama di atas ego golongan. Dalam konteks kesejahteraan, persatuan berarti gotong royong dalam membangun kesejahteraan yang merata, bukan kesejahteraan yang memihak. Untuk itu, bagaimana kita bisa mengukur kesejahteraan dalam bentuk persatuan Indonesia? Bagaimana kita bisa mengukur kesejahteraan dari sila ketiga? Ukurannya bukan hanya angka-angka ekonomis semata, tetapi pada keterikatan sosial yang melahirkan stabilitas dan rasa aman. Apakah rakyat di Sabang dan Merauke sama-sama tersenyum? Apa yang menjadi indikator dari kesejahteraan sila ketiga? Yang pertama, ketika semua rakyat anak bangsa menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia, sehingga tercipta keterikatan semua anak warga bangsa dalam satu kesatuan nasional. Disitulah stabilitas nasional tumbuh. Ini adalah pondasi dari stabilitas sosial dan politik yang menjadi syarat kesejahteraan jangka panjang.
Yang kedua, tumbuhnya kesadaran saling menghargai yang menghapus konflik dan menumbuhkan iklim damai. Karena damai adalah syarat utama investasi sosial dan ekonomi bisa bertumbuh. Ketika kesadaran akan penghargaan sesama menjadi napas kehidupan sehari-hari, maka damai bukan lagi cita-cita, tapi satu kenyataan. Yang ketiga, penyatuan pembangunan antar wilayah yang menghilangkan ketimpangan antara kota dan desa, antara pusat dan daerah. Kesejahteraan sejati lahir dari pemerataan, bukan dominasi. Ketika pembangunan tidak lagi hanya milik kota besar, tapi juga milik desa terpencil, maka dengan demikian keharmonisan ekonomi menjadi nyata. Persatuan menghapus ketimpangan, karena dalam bangsa yang bersatu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dibiarkan sendirian. Saudaraku, persatuan bukan hanya nilai moral. Ia adalah strategi pembangunan paling kuat yang dimiliki bangsa ini. Karena di dalam persatuan ada rasa aman, ada kepercayaan, ada semangat gotong royong. Persatuan menciptakan lingkungan yang stabil bagi investasi sosial dan ekonomi. Dalam suasana yang rukun, kepercayaan akan tumbuh. Ketika kepercayaan tumbuh, kerjasama ekonomi akan meningkat. Dari persatuan tumbuh keadilan distribusi. Dari persatuan mengalir kemakmuran yang merata. Dan ketika kemakmuran yang merata, kesejahteraan menjadi nyata. Maka jangan pernah meremehkan pelukan antar suku. Jangan pernah anggap kecil kerjasama antar daerah. Sebab
Disitulah pondasi kesejahteraan paripurna bangsa berdiri. Persatuan Indonesia adalah modal sosial terbesar bangsa ini. Ia menjadi ekosistem kepercayaan yang mendorong gotong royong antar lintas daerah, lintas sektor, dan lintas generasi. Dari sinilah lahir apa yang disebut sebagai kesejahteraan kemakmuran paripurna. Kesejahteraan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin, rasa memiliki, dan cinta tanah air. Indonesia seperti lukisan raksasa yang penuh warna. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada putih. Tapi semua warna itu bersatu di atas satu kanvas, negeri Pertiwi. Disinilah letak keindahan kita. Disinilah letak kesejahteraan sejati. Ketika kita bahagia, bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi. Kebinekaan bukan menjadi beban. Kebinekaan adalah berkah yang menghidupi jiwa bangsa. Dalam kebinekaan kita menemukan wajah sejati Indonesia. Setiap perbedaan adalah warna dalam lukisan besar bernama bangsa. Ketika warna-warna itu berbadu, lahirlah lukisan harmoni kesejahteraan nasional. Persatuan yang sejati bukanlah keseragaman, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dalam cinta dan saling menghormati. Inilah makna terdalam dari kesejahteraan sila ketiga. Sejahtera dalam kebinekaan,
bahagia dalam perbedaan. Bila sila pertama membangun kesadaran ilahiyah, sila pertama mengikat kita pada ketuhanan, pada Sang Pencipta, sila kedua menumbuhkan kemanusiaan dan menyatukan kita sebagai manusia, maka sila ketiga membentuk kesadaran kebangsaan dan menyatukan kita sebagai satu bangsa. Persatuan adalah jembatan menuju masa depan. Persatuan Indonesia adalah jembatan menuju kemakmuran bersama. Ia menjaga kita dari perpecahan yang melemahkan. Tempat kita bersama-sama menyeberang menuju kesejahteraan. Karena bangsa yang bersatu adalah bangsa yang tidak bisa dikalahkan dan menuntun kita menuju keharmonisan sosial yang produktif. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang. Jadikanlah ia jembatan kasih sayang dalam kebersamaan, agar Indonesia tumbuh kokoh, agar kesejahteraan menjalar dari pusat hingga pelosok. Maka persatuan bukan sekadar semboyan, ia adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk terus menjaga keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan bangsa.
Saudaraku, di tanah yang bersatu, kesejahteraan berakar. Di hati yang damai, kemakmuran bertumbuh. Inilah makna sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bahwa kesejahteraan sejati hanya tumbuh di tanah yang bersatu. Persatuan adalah akar kedamaian. Dan dari kedamaian itulah bunga-bunga kesejahteraan bermekaran. Inilah makna mendalam sila ketiga Pancasila. Indonesia sejahtera adalah Indonesia yang bersatu. Karena dalam kebersamaan kita menemukan arti sejati dari kata bahagia bersama. Mari kita jaga persaudaraan ini. Mari kita peluk kebinekaan ini. Karena hanya dengan bersatu Indonesia bisa sejahtera. Hanya dengan kebersamaan kita bisa bahagia. Bersatu sejahtera, beragam bahagia. Itulah Indonesia yang kita cintai. Itulah kesejahteraan yang kita perjuangkan. Bersatu sejahtera, beragam bahagia. Itulah cita-cita persatuan Indonesia. Kesejahteraan yang paripurna dalam semangat kebinekaan. Merdeka. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah, pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Robbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat. Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri disegani dunia. Di episode yang akan datang akan kita bahas makmur, sejahtera, paripurna kerakyatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.